Contoh keempat yaitu bagaimana menentukan apakah seorang peserta kursus dinyatakan lulus atau tidak. Syarat kelulusan adalah mencapai nilai minimal yaitu 70. Nah, di mana nilai kursus adalah input dari pengguna. Oke, di bagian sebelum ke deklarasi, kita akan identifikasi dulu input dan outputnya. Inputnya adalah nilai kursus. Oke, kita tulis dulu di sini nilai kursus. Ini tipenya adalah integer, boleh, atau misalnya kalau koma-koma berarti real. Nah, kemudian outputnya apa? Outputnya adalah teks lulus atau tidak. Nah, karena dia berupa output tulisan saja, kita bisa langsung nanti tulis teks, tidak usah dideklarasikan sebagai string tersendiri ya. Nah, lalu di bagian deskripsi, kita akan baca dulu nilai kursus. Kemudian, setelah dibaca nilai kursusnya, kita akan menuju ke proses. Nah, prosesnya seperti apa? Proses untuk menentukan seseorang lulus atau tidak, itu adalah mengecek nilai minimalnya. Apakah 70 ke atas? Minimal 70 kan berarti 70 lulus ya. Berarti 70 ke atas. 70 ke atas itu ditulis lebih besar atau sama dengan 70. Jadi kondisinya atau syaratnya adalah nilai lebih besar sama dengan 70. Nah, sehingga di bagian sini kita akan cek jika nilai lebih besar atau sama dengan 70, maka kita akan tulis lulus. Oke. Selain itu, kita akan tulis sebagai tidak lulus. Oke. Nah, and if. Ya, sesederhana itu ya. Jadi, jika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka ditulis lulus. Selain itu, jika nilainya berarti nilainya kurang dari 70, maka ditulislah tidak lulus ya. Oke. Oke, mari kita lihat simulasinya. Kita langsung ke bagian deskripsi, yaitu mulai dari baris kelima. Yang pertama, dibaca nilai kursus. Nah, nilai kursusnya misalnya di input 80. Maka di bagian if, di baris ke-6, akan mengecek apakah 80 lebih besar sama dengan 70. Benar nggak 80 lebih dari atau sama dengan 70? Karena benar, maka nilainya adalah true. And then, karena dia true, maka baris ke-7 akan dikerjakan dan mencetak lulus. Karena bagian if sudah dikerjakan, maka else akan dilompati dan langsung ke baris ke-10, yaitu and if. Oke, contoh input lainnya misalnya 70. Di sini akan dicek apakah 70 lebih besar sama dengan 70? Benar ya, karena 70-nya kena sama dengannya. Berarti di sini nilainya adalah true. Karena nilainya true, maka baris ke-7 akan dikerjakan, yaitu menulis lulus. Karena bagian if sudah dikerjakan, maka 8 dan 9 akan dilompati dan langsung ke end if. Contoh lainnya misalnya di input 50. Nah, jadi di sini akan dicek di baris ke-6 ya, akan dicek apakah 50 lebih besar sama dengan 70. Karena ini salah, maka nilainya false. Karena kan 50 tidak lebih besar ya. Karena dia false, maka 7 akan dilompati dan langsung menuju ke 8. Else, maka yang ditulis adalah nomor 9, yaitu tidak lulus. Oke, nah sekarang kita langsung menuju ke Flowgorithm untuk membuat untuk membuat flowchart-nya. Nah, saya set mereka berdampingan supaya gampang. Oke, pertama, deklarasi nilai kursus. Klik langsung bagian declare, tulis nilai kursus. Oke, nilai kursus itu sebagai real. Oke, lalu yang berikutnya adalah kita input nilai kursus. Kita ikuti sesuai dengan di Microsoft Word. Lalu ketemu if. Nah, apa yang di if? Nilai lebih besar sama dengan, jadi nilai kursus. Wow, nilai kursus ya. Jadi salah dong ini.
Ini nilai kursus ya guys. Nah, oke, sudah saya perbaiki. Lebih besar sama dengan 70. Karena dari awal nama variabel kita nilai kursus ya. Di sini tiba-tiba nilai kan salah dong ya. Oke, lalu apabila benar, apa yang terjadi? Tulis lulus, berarti true, output, lulus. Oke, kalau salah, apa yang terjadi? Else atau false, output, tidak lulus. Oke, nah kalau sudah, ini adalah flowchart-nya, bisa kita coba jalankan. Inputnya misalnya nilainya 80, lulus. Benar ya, karena di atas 70. Misalnya kalau tepat 70, lulus juga, karena kan minimal 70. Jadi, lebih besar sama dengan 70. Nilainya 60, itu kan di bawah, berarti tidak lulus ya.